Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini, karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakostal yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakostal. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakostal berkembang secara luar biasa. Dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970, berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang, dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi, dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20. Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja, itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu,
Orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, "Amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami buka hati kami rendahkan hati kami di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian. Dan kami percaya kami sudah dilayakkan oleh darah anak domba untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Siang hari ini Bapa, kami mau bawa setiap pujian kami, ucapan syukur, pengagungan dan penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap anugerah, untuk setiap kasih setia, untuk setiap penyertaan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, satu kerinduan kami mengalami pribadi-Mu, kami mengalami perjumpaan yang otentik, yang pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biar kuasa hadirat kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami siang hari ini. Kami percaya ketika kami meninggikan nama Tuhan, Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. We welcome you Holy Spirit. Kami menyembah Engkau di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan amin, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Katakan, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above a kingdom, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth.
nyatakan. Above all, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat saja, oleh kuasa. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir. Oh, terima kasih Yesus. Amin. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Karena darah-Mu kami beroleh hidup, Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, bawa hidupmu di mezbahnya. Segenap jiwa kami meninggikan nama-Mu Yesus. Segenap hati kami memuliakan Engkau. Hanaya namo shanaya rane. Yaralaba shanaya namo.
blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Come on, church. Oh, the blood. Kami nyatakan kuasa darah-Mu, Tuhan. Oh, Jesus. Oh, the blood. It washes white as snow. Sambil bangkit berdiri, come on, declare. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood. Darah-Mu tercurah bagi kami. As snow.
kami menang. Kami dibebaskan dari setiap kutuk dan dosa. Terima kasih Tuhan. Kami merayakan kematian dan kebangkitan-Mu di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang dibebaskan katakan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Keadaan dunia gak akan semakin baik Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan setiap kita. Katakan amin. Berikan sorak-sorai. Tepuk tangan. Mari menari bagi Raja di atas segala Raja. Come on. Come on, sing it. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia. Sebab kuasanya dinyatakan, yes, bagi yang mengasihinya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah. Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Hey! Oh, 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 Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia. Sebab kuasanya sempurna. Amin. Bagi yang sing it out, sing it out. Bukan bersuka walau dunia tak mudah. Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah. Dia berikan kekuatan. Thank you Lord. Aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Tepuk tangan. Kau sumber kekuatan kami. Are you ready, sing it? Break it down. Oh, 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 oh. One more time. Oh, 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 We sing to you, Lord.
Tuhan. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, ya Tuhan Allah menyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, amin. Hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Let's go. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dia ada di dalam setiap kita. Dia ada di bergerak. Ya Tuhan, Dia penuhi. Oh, ya Tuhan, kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Bertepuk tangan dari depan sampai belakang, rayakan Tuhan. Woo! He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Ayo fellowship, tengok samping kanan kiri, tunjuk. He is so good. Yes you are. One more time. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to me. Say Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. One more time, say Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Kami rasakan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami, Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau tinggalkan kami. Tidak pernah sekalipun Tuhan Engkau tidak bertanggung jawab akan kehidupan kami. Kami tahu kami punya Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kehidupan kami, Bapa yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, seumur hidup kami mau melayani-Mu, kami mau mengasihi-Mu, kami mau mengikuti-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini hidup kami bawa di mezbah-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang mau dan percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebab hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi Kristus di dalam setiap kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu.
nyatakan janjiku kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama kami hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar musik terus mengalun, mari datang di hadapan Tuhan. Oh, kami mau hidup bagimu Tuhan. Ini janji kami, seumur hidup kami mau hidup buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hidup kami bagimu Tuhan.
hidup kami bagimu Tuhan. Come on. So here I bow. Biar hidup kami memuliakan namamu Yesus. Dimanapun kami berada, kami menceritakan kebesaran dan kemuliaan-Mu. I am yours, yours. So here I bow to lift you high.
Power and authorities belong to you, Jesus. Woo! Yes, God. Kejayaan hanya ku yakin, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan. Mari bangkit berdiri sama-sama umat pemenang. Come on. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Segenap jiwa. Yes, Lord. Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Kau besar, kau besar. Mari sambil bertepuk tangan, come on church. Ku yakin kau hadir di sini. Kuasa yang tak The unlimited force is in this place right now. Setiap belenggu dilepaskan. Come on, sing it out. Hey, ku yakin pemulihan terjadi, kesembuhan dinyatakan. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan. Cuma saya, come on. Ku yakin rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Ku yakin kau kemenangan terjadi di sini. Oh, Hosea.
kasih Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Yesus. Kami bangga mempunyai Allah yang hidup. Kami bangga mempunyai Allah yang hebat. Kami bangga mempunyai Allah yang dahsyat. Engkau Yesus Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya untuk Engkau. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari Roh Kudus terus beracara tengah-tengah umat-Mu. Lawat setiap kami lebih lagi. Penuhi setiap kami lebih lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari paling depan sampai paling belakang. Penuhi setiap kami lebih lagi dengan Roh-Mu. Biarlah surga terus terbuka atas tempat ini. Surga terbuka, open heaven. Malaikat-Mu naik turun atas tempat ini. Membawa berkat Allah yang sempurna. Umat-Mu pulang, mereka pasti mengalami berkat supranatural. Mujizat demi mujizat, kesembuhan, pemulihan, perkenanan, terobosan terjadi atas umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kuasai setiap kami lebih lagi. Kuasai hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu terus menuntun, mengajar umat-Mu. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Pagari tempat ini dengan malaikat perang-Mu Tuhan. Pagar api-Mu, tudung kemuliaan-Mu melindungi setiap kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Orang-orang bertalian darah, orang yang dekat dengan kami, harta benda, bahkan hewan-hewan peliharaan sekalipun, dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Tidak ada satu serangan iblis yang dapat menyerang setiap kami. Dan kami perkatakan dari tempat ini, setiap intimidasi iblis, setiap apa yang ditujukan tidak baik oleh iblis pada setiap kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan damai sejahtera. Kami lepaskan berkat. Kami lepaskan pemulihan. Kami lepaskan mujizat. Berkat supranatural terjadi, tercurah. Terima kasih Bapa. Kuasa lebih lagi. Terima kasih Bapa. Berikan sorak-sorak selain untuk Tuhan Yesus. Yuk. Lebih lagi berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Katakan Yesus dahsyat. Lebih keras katakan Yesus dahsyat. Perkataan bersama saya dengan keras. Tahun 2025. Tahun penuaian. Saya percaya. Mujizat demi mujizat. Pemeliharaan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Tercurah atasku. Katakan saya percaya. Mujizat demi mujizat. Pemeliharaan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Tercurah atasku. Yang percaya amin. Sekali beri saudara-saudara untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Silakan duduk saudaraku. Silakan duduk saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Gimana kabar saudara? Gimana kabar saudara? Luar biasa. God is good. And all time. God is good. Tuhan baik ya. Nah saudaraku, pesan Tuhan ini sangat luar biasa. Dimasuki 2025 ini memang masa-masa yang tidak mudah. Saya katakan ini masa-masa yang tidak mudah. Goncangan demi goncangan dan segala macam. Nanti saya jelaskan kembali. Tetapi saudaraku, di masa ini saudara dan saya harus tahu bahwa kita sedang memasuki era Roh Kudus. Ini musimnya Roh Kudus. Katakan bersama dengan saya, era Roh Kudus. Musim Roh Kudus. Nah saudaraku, sepanjang sejarah mengatakan begini. Kalau ada lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus atau apapun juga, itu biasanya selalu disertai oleh goncangan demi goncangan, tekanan demi tekanan. Nah apalagi kita hidup di akhir dari akhir zaman, di mana sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Lawatan Tuhan yang terbesar, terakhir, the greatest revival, the greatest outpouring dan segala macam ya, itu akan terjadi. Lawatan Tuhan yang terbesar, terakhir, Pentakosta ketiga, itu pasti terjadi. Tinggal nunggu waktunya. Nah kalau sudah lawatan Tuhan, pasti ada apa? Pertobatan jiwa-jiwa. Waktu ada pertobatan jiwa-jiwa yang terbesar terakhir, itu iblis gak suka. Nah selain pertobatan jiwa-jiwa, itu mujizat demi mujizat yang gak masuk akal di tengah-tengah goncangan, itu juga terjadi. Nah apalagi saudaraku, kita ini sudah di akhir dari akhir zaman, di bab terakhir dari akhir zaman. Jangan heran kalau hari-hari ini yang namanya goncangan, tekanan, itu datangnya itu lebih berat dan mendadak secara tiba-tiba itu datang. Nah waktu hal itu terjadi, respon kita yang paling penting. Respon kita yang paling penting. Jangan sampai kita nyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita kecewa sama Tuhan. Jangan sampai kita mundur daripada Tuhan.
atau lebih lagi gak percaya sama Tuhan. Justru waktu engkau ngalamin, diizinkan Tuhan ngalamin seperti itu. Yuk bangkit, bangkit, bangkit. Lebih sungguh-sungguh ngasih Tuhan. Amin. Nah di era Roh Kudus saudaraku, perhatikan. Pencurahan Roh Kudus, kebangunan rohani yang luar biasa, yang besar akan terjadi. Perjumpaan otentik, mimpi-mimpi. Jadi didatangkan malaikat, Tuhan Yesus sendiri, itu terjadi lebih lagi. Kemudian Tuhan memanggil anak terhilang. Artinya apa? Dulu percaya, dulu sungguh-sungguh, saat-saat ini mungkin dia sudah kemana-mana. Gak percaya Tuhan atau apapun. Hari-hari ini Tuhan memanggil anak terhilang untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Dan katakan, Tuhan akan memperlengkapi generasi ini, saudara saya, untuk menjadi penuai-penuai yang handal. Yang menghancurkan, mengalahkan the giants, raksasa-raksasa akhir zaman. Dan dikatakan terobosan, pengurapan baru akan tercurah. Mujizat Tuhan, kasih karunia ganda, itu juga akan tercurah dan digenapi. Nah, kembali saya katakan seperti tadi di awal. Penggenapan menjelang era Roh Kudus ini, itu tekanan, goncangan, keadaan tidak baik, itu pasti mengikuti. Karena apa? Seperti firman Tuhan, kalau saudara baca di Matius 24, itu pasti terjadi. Nah, kalau saudara ingat, beberapa bulan sejak Januari, memasuki Januari 2025. Gembala sidang kita tuh terus mengingatkan. Mengingatkan apa? Sejak awal gembala sidang kita mengingatkan bahwa tahun 2025, bencana alam, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi akan semakin meningkat. Nah, kan kita hidup di dunia nih. Saudara berasa gak hari-hari kayak gitu? Dalam beberapa bulan terakhir ini. Begitu masuk 2025. Banyak hal yang sepertinya roller coaster. Pas, gak karu-karuan. Berasa gak? Nah, perhatikan ini. Saudara tahu, oh rupanya menjelang hal itu terjadi. Menjelang era Roh Kudus itu digenapi. Hal-hal yang ini terjadi. Nah, di 2 Timotius 3, 7-9. Intisarinya begini. Hari-hari ini kita memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, kalau orang sudah mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang, orang-orang seperti ini pasti jauh dari Tuhan. Tetapi saya ingatkan kembali, jangan seperti kebanyakan orang di luar sana. Tetapi justru hari-hari ini, Jemaat Senayan City, baik yang di onsite, online, engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, hari-hari ini kita akan lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Amin. Nah, di sini saudara perhatikan. Dunia ngomong gini, jadi top scientist. Kalau saudara nanti search ya, yang namanya Doomsday Clock. Nah, Doomsday Clock itu memasuki tahun 2025, itu bergerak dari 90 detik menuju midnight. Sekarang sisa 89 detik menuju midnight. Nah, biasanya begini, ngukurnya gimana? Nah, top scientist nih ngukur dari kayak misalnya bencana, ekonomi, politik, perang dan sebagainya. Itu dihitung, dikalkulasi, kira-kira ke jam kiamat ini sampai kepada kehancuran itu sisa berapa lama lagi. Nah, biasanya beberapa tahun yang lalu, misalnya masuk suatu ukuran tertentu. Tahun kalau salah tahun 2001, 2002, saya selalu lupa. Ntar saudara lihat sendiri dah. Itu masih 1,5 menit. 1,5 menit. Jadi masih, wah cukup panjang. Kadang bisa beberapa tahun itu malah bisa 1,40, 1,45, bisa mundur seperti itu. Nah, yang ini sekarang ini gak bisa saudaraku. Karena apa? Dengan berbagai macam hal. Tiba-tiba jam itu gak bisa di stop dan menuju lebih cepat kepada kehancuran. Dan mereka katakan begini, kehancuran dunia akan terjadi lebih cepat dan tidak dapat ditahan. Nah, kembali, Tuhan ingatkan. Ayo, sekarang kita ingat apa yang Tuhan katakan begini. Kalau kita semua melihat semua yang tidak baik itu terjadi secara global. Tekanan hidup semakin meningkat, sehingga membuat banyak orang tidak kuat, tawar hati, dan mundur jauh dari Tuhan. Tuhan cuma ingatkan, dan juga ngingetin saya. Kita memang hidup di dunia, darah dan daging. Kita melihat situasi keadaan di dunia yang terjadi sekitar kita. Alam nyata.
kondisi, keadaan, dan segala macamnya. Kita hidup di situ. Tetapi pola pikir kita harus belajar hidup memakai alam surga atau supranatural surga. Hidup di supranatural surga berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kau lihat, engkau alami, pendapat manusia, pendapat dunia, keadaan. Nah, kita harus belajar. Memang gak mudah, saudaraku. Kita percaya kepada Tuhan. Kalau bisa kita belajar hidup di alam supranatural surgawi atau berdasarkan firman Tuhan, itu selalu bertentangan dengan alam jasmani. Sedangkan kalau alam jasmani, kita pasti didikte. Kalau misalnya ngalamin ini, kamu pasti seperti ini. Kalau terjadi kejadian seperti ini, pasti kau seperti ini. Engkau seperti ini, akan mengalami seperti ini. Dan kau bisa dikuasai oleh keadaan, situasi, itu bisa menguasai engkau. Bisa membuat tekanan itu bisa menguasai engkau. Nah, itu kalau kita hidup melihat dari sisi kacamata dunia, alam nyata, real. Tetapi Tuhan katakan, dalam masa-masa seperti ini, Tuhan minta kita belajar untuk hidup di alam supranatural surgawi, yaitu berdasarkan Tuhan, firman-Nya. Jadi kalau misalnya saudaraku, kita mengalami sesuatu goncangan, mengalami sakit penyakit, dokter ngomong sudah, kamu gak ada harapan, gak ada jawaban lagi, kamu kan seperti ini, dan mungkin hidupmu ya tinggal beberapa bulan lagi. Kita bisa ngomong gini, oke, kalau misalnya dokter ngarang seperti ini, tapi aku percaya, aku mempunyai Tuhan, dokter di atas segala dokter. Dan kau berkatakan, Tuhan, aku hidup bukan berdasarkan apa yang dokter katakan. Keadaan situasi memang ada, tapi aku tidak hidup berdasarkan apa yang manusia katakan, keadaan yang katakan, dunia katakan. Tapi aku hidup, aku percaya Tuhan, mujizatmu masih ada sampai detik hari ini. Pertolonganmu masih ada sampai detik hari ini. Pemulihan sampai ada sampai detik hari ini. Nah, belajar di alam supranatural itu seperti itu. Kita ngalamin, kita hidup seperti itu. Tapi kita ngomongin, enggak Tuhan, aku mau tetap memandang kau, memakai kacamata surga. Banyak orang kok misalnya kayak gini kadang mencemooh saudara. Lu gak jejak bumi lu hidup di mana sih emangnya? Jejak bumi dong. Kan biasanya selalu kayak gitu ya, bercandaan dari orang-orang di luar. Lu ngawang-ngawang aja di langit, emang lu di mana tinggal? Hari-hari ini kita harus belajar untuk hidup memakai sistem surga. Karena someday, sebentar lagi, kita semua akan pindah kok, ini cuma transit. Dan itu yang ada kekekalan, gak ada jangka waktunya, itu sistem surga. Nah, di sini saudaraku, Tuhan ingatkan, kalau misalnya kayak seperti ini, tetap pegang janji Yesus. Justru bagi umat Tuhan, saudara dan saya, kalau kita tetap melihat, memandang Tuhan Yesus dan hidup memakai kacamata Tuhan dengan alam supranatural tersebut, goncangan, tekanan apapun bisa terjadi. Tetapi engkau akan melihat mujizat demi mujizat yang lebih lagi. Pintu-pintu tertutup akan terbuka. Grace upon grace akan terjadi lebih lagi. Dan hari-hari ini engkau akan mengalami semua itu. Seorang nabiah bernama Lana Foster. Tuhan berbicara pada Lana dan dikatakan begini, umatku tuh harus berdiri teguh, terus percaya dan berjalan dengan iman untuk segala yang Tuhan janjikan di musim ini. Harus tetap berdiri teguh, percaya dengan iman, berjalan dengan iman untuk segala yang Tuhan janjikan di musim ini. Belum lihat, belum ngalami, kebalikannya, tetap percaya. Tekanan-tekanan di musim ini dan masa transisi ini membuat banyak orang terintimidasi sehingga membuat mundur jauh dari Tuhan. Dalam masa transisi ini, jangan biarkan diri kita dikuasai oleh situasi kondisi alam nyata. Kenyataan dunia, keadaan yang terjadi, dan setiap perkataan atau pendapat manusia yang sepertinya masuk akal. Ini waktu untuk bangkit dan berjuang. Jangan biarkan kita diintimidasi oleh iblis, dikuasai oleh perasaan, dan menyerah kepada situasi atau keadaan. Apapun yang terjadi, Tuhan ingatkan, tetap berdiri teguh dalam firman-Ku dan apa yang aku ucapkan, kata firman Tuhan.
Aku memanggil engkau untuk naik ke tempat lebih tinggi. Di waktu ini, orang-orang yang mencari aku, kata Tuhan. Perhatikan saudaraku, garis bawahi. Di waktu-waktu atau masa yang seperti ini, orang-orang yang mencari aku dengan hati yang murni, kerendahan hati, dan terus berada dalam hadiratku, mereka akan mendapatkan upah yang besar. Perhatikan di masa ini, bagaimana aku, kata Tuhan, tiba-tiba, katakan tiba-tiba. Katakan tiba-tiba, secara supranatural akan memulihkan dan menguatkan engkau untuk memasuki hal-hal yang baru yang aku persiapkan untuk engkau. Dan Tuhan katakan, sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Waktu perkenanan, waktu mujizat, waktu pemulihan, waktu kesembuhan dan sebagainya. Sekarang waktunya. Nah, perhatikan saudaraku. Dalam masa-masa seperti ini, kita ngikutin tuntunan Tuhan ya. Ngikutin tiang awan, tiang api. Artinya apa? Tuhan mau membawa kita, mau menuntun kemana. Kita ikuti. Kita ikuti, kita ikuti. Gak mudah, tapi ikuti. Nah, dalam masa-masa penantian seperti ini, ada 3 hal yang paling mendasar yang Tuhan ingatkan untuk saudara dan saya lakukan di masa-masa seperti ini ke depan. Yang pertama, seperti pesan gembala memasuki 2025. Dalam masa-masa seperti ini, yang pertama, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan janjinya. Mazmur 27 ayat 14. Firman Tuhan katakan, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, di poin pertama ini Tuhan ingatkan, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Jangan panik. Engkau ngalamin seperti jangan panik. Justru Tuhan dalam masa-masa menantikan Tuhan, berdiam, diamlah. Nantikanlah pertolongan Tuhan dengan diam. Nah, di sini diingatkan, orang yang menantikan Tuhan dengan diam, artinya apa? Orang itu secara aktif, terus-menerus, dia akan berharap kepada Tuhan dan dia akan terus mencari Tuhan. Lebih lagi berharap, lebih lagi mencari Tuhan. Nah, di sini saudaraku, perhatikan, menantikan Tuhan itu bukan berarti kita do nothing atau tidak melakukan apa-apa. Justru di sini dalam menantikan Tuhan, seperti ayat-ayat di atas dikatakan, melakukan tindakan iman, percaya yang aktif. Belum melihat, engkau berkatakan, Tuhan aku percaya kepada janjimu. Aku belum melihat, aku belum mengalami, aku tetap percaya kepadamu. Aku tetap mencari engkau, aku tetap sungguh-sungguh dengan engkau. Aktif, secara aktif. Dan dikatakan menantikan Tuhan, itu melakukan penyelarasan dengan Tuhan. Melakukan penyelarasan dikatakan begini, semakin hari itu semakin berusaha untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Semakin hari, semakin kita dikikis kedagingan kita, semakin hari harus semakin serupa dengan gambar Yesus. Menantikan Tuhan juga dikatakan, itu mempercayai proses Tuhan dengan sabar. Ada pepatah Jawa saudara, orang sabar itu subur. Nah, di sini menantikan Tuhan dengan sabar. Memang mau nantikan waktu itu lama saudaraku. Orang nanam tumbuhan, padi atau apapun juga lama. Berapa lama nunggu baru itu, ya kalau tumbuh, ya kalau bisa berbuah. Kalau ada berasnya atau bule-bule itu penuh dengan beras. Kalau enggak, tapi nunggunya lama. Orang yang berjaga-jaga juga demikian. Kalau misalnya kayak yang penjaga keamanan atau apa, nunggu dari jam malam saudaraku sampai pagi dalam kondisi gelap, berat, susah, lama. Sama seperti kita.
Nunggu waktu Tuhan tuh memang lama. Sepertinya kok gak dijawab-jawab, kok gak jebol-jebol ya, kok gak ada terobosan yang lama. Tapi Tuhan ngomong gini, sabar nak, kok aku kasih kamu sekarang, kok aku lepaskan kamu sekarang, kamu gak akan mengalami berkat yang besar. Kok gak mengalami mujizat yang besar, sabar, nantikan terus aku, percaya terus dengan aktif. Lama, tapi tiba-tiba kalau Tuhan ngomong gini, ya sekarang terbuka. Saudara tahu, itu cuma hitungan apa? Berubah. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Sini kedua, dalam menantikan pertolongan Tuhan. Hal yang kedua yaitu penyembahan dan keintiman. Worship and intimacy. EKPI mendapatkan dalam masa-masa menghadapi hari-hari ke depan dan tuayan akhir. EKPI itu adalah Apostolic Council of Prophetic Elders. Berada di Amerika, diketuai Ibu Cindy Jacob, Nabi Tuhan. Dan dia membawahi ratusan nabi-nabi dan nabiah seluruh dunia. Nah mereka tuh setiap waktu tuh, kalau misalnya akhir tahun, mereka berdoa. Tuhan, apa yang kau akan pesankan untuk umatmu masuki tahun yang baru dan ke depan. Nah memasuki tahun 2025, pesan Tuhan melalui mereka. Mereka mendapatkan, ya dikatakan begini, penyembahan merupakan kunci utama. Penyembahan merupakan kunci utama dan menjadi alat level baru dalam doa peperangan rohani. Akan terjadi kebangkitan pasukan baru Allah yang akan dikenal dengan kegerakan penyembahannya. Ketika merestorasi 24/7 Pondok Daud, merestorasi doa, pujian, penyembahan. Restorasi Pondok Daud itu berbicara mengenai doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ketika itu direstorasi, penyembahan itu direstorasi, doa-doa itu direstorasi, Tuhan akan memberikan blueprints pertempuran agar kita tahu apa yang harus dilakukan sehingga mengalami kemenangan. Saudaraku, di dunia ini gak mempunyai jawaban yang absolut untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Tetapi hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan di dalam hadirat Tuhan itu yang memberikan saudara kemenangan, tuntunan, blueprints untuk saudara saya ngalamin kemenangan. Sampai sini bisa mengerti? Nah, di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan upload semuanya dan saudara download semuanya apa hal-hal strategi yang surga berikan. Di dalam hadirat Tuhan, kemenangan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Itu semua bergerak di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh nyembah Tuhan, atmosfer surga turun ke atas muka bumi, itu adalah atmosfer surga itu adalah kayak udara untuk bisa bernafas. Waktu kita masuk di atmosfer surga dan surga itu turun ke atas muka bumi, kalau surga turun ke atas muka bumi saudaraku, itu pasti mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, segala macam kelepasan apa itu terjadi. Bukan karena hebat kita, itu semua karena Tuhan. Nah, di sini Tuhan ingatkan, kalau kamu mengalami kemenangan, masuk. Aku berkata kepadamu kata Tuhan, dalam situasi tidak menentu seperti saat ini, ketika goncangan dan api pemurnian semakin meningkat, perhatikan ya, ketika goncangan dan api pemurnian semakin meningkat, aku kata Tuhan memanggil engkau untuk masuk ke dalam penyembahan. Aku akan membawa engkau ke tempat yang aman. Katakan tempat yang aman. Katakan tempat yang aman. Digoncang-goncang engkau akan dibawa oleh Tuhan ke tempat yang aman. Dan di mana dikatakan tempat yang aman itu ada di dalam keintiman bersamaku. Di saat seperti ini, aku memanggil engkau untuk mendedikasikan diri masuk ke tempat persembunyianku. Sungguh-sungguh buat aku kata Tuhan menjadi hal yang terutama dan segalanya dalam hidupmu. Jangan tukarkan waktu-waktu keintiman bersamaku dan lari kepada hal-hal yang lain. Jangan terjebak ke dalam hal-hal yang mengalihkan perhatianmu sehingga membuat engkau mudah tertekan. Prioritaskan waktu-waktu untuk nyembah. Jadikan aku kata Tuhan prioritas utama dan terus fokus hanya kepadaku. Yang ketiga,
menghadapi masa-masa seperti ini, menantikan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, hal simple saudaraku, sangat mendasar, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan. Kalau Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, yang berbahagia ialah mereka yang apa? Mendengar firman Allah dan memeliharanya. Di NIV, bahasa Inggris yang versi NIV, dikatakan begini, yang berbahagia itu adalah yang diberkati ialah saudara atau mereka-mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang menaatinya. Jadi mendengar, mentaati. Bukan cuma mendengar masuk kanan, keluar kiri. Diolah di otak dulu, gak make sense, buang ke kiri. Kan lewat dulu, masuk kanan, di otak, di tengah-tengah otak. Diproses, kayak gak make sense Tuhan. Keluarin, enggak. Mendengar, taati. Nah, di sini Tuhan kembali ingatkan. Kan sekarang ini semua tahu lah ya. Apalagi dengan policy yang Amerika punya, seluruh dunia itu lagi goncangnya karu-karuan. Gara-gara satu orang, satu kelompok, satu dunia gempar. Ya apa ya? Satu kampung bisa ribut ya. Oh ini global saudara, bukan satu kampung saudara. Cuman gara-gara keputusan dari Trump, tiba-tiba seluruh dunia lagi chaos. Nah, di sini Tuhan ingatkan, dalam masa-masa krisis seperti ini, langkah ketaatan yang paling simpel yang Tuhan minta saudara dan saya lakukan ialah mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Wow, pastor gak salah. Lagi masa gini, kurang. Saya mau tanya, persembahan itu korban bukan? Korban bukan? Korban. Korban ucapan syukur. Korban kita mengasihi itu korban kita berikan pada Tuhan. Nah, ketaatan yang paling simpel yang Alkitab ajarkan adalah persembahan persepuluhan itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita baca di kitab Maleakhi 3. Kitab Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 secara cepat. Nanti saudara bisa baca di rumah kembali. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Judul perikopnya, kalau misalnya saudara pakai Alkitab yang hard copy, pembayaran persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Allah. Ayat 6, bahwasanya aku, Tuhan, itu tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku kata Tuhan akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun, kamu menipu aku kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, loh, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu kena tulah kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa dikatakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, artinya menghabisi berkat-berkat Tuhan. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Waktu engkau melakukan semuanya itu, taat di hal yang paling simpel, maka segala bangsa akan menyebut kamu, apa? Berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, sekarang gini, ini firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Sekarang perhatikan, ada banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang tidak biblical, yang tidak alkitabiah, yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Membuat jemaat atau umat Tuhan tuh bingung, sehingga kebingungan mereka
Waktu dilakukan oleh mereka, ngikutin apa yang diajarkan, yang tidak alkitabiah itu, supaya apa? Hasilnya apa? Engkau gak diberkati. Padahal firman Tuhan katakan begini, dalam masa-masa seperti ini, apalagi seperti ini, kalau engkau menaati Tuhan, melakukan hal yang paling simple dalam kehidupanmu, engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, justru ini yang akan membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat, pintu sorga itu terbuka. Nah, di sini saudaraku, tolong slide, lihatkan. Ada orang yang berkata bahwa persepuluhan itu tidak relevan untuk zaman ini. Dengan alasan apa? Kan itu persepuluhan tuh adalah bagian dari hukum Taurat. Sedangkan kita ini hidup pada zaman anugerah dan memberi kepada Tuhan itu tidak dibatasi persepuluhan saja, tetapi bisa semau-maunya. Berapa yang mau diberikan, termasuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Nah, di sini saudara-saudara tahu, ini yang diajarkan oleh orang-orang di luar sana, itu tidak alkitabiah. Kalau saudara percaya yang tidak alkitabiah ini engkau lakukan, engkau gak akan ngalamin janji Tuhan yang penuh. Alkitab ngomong lain. Nah, di sini saudaraku, perhatikan, gembala sidang kita Pak Niko ngomong gini. Persembahan persepuluhan itu adalah yang paling minimum, persembahan yang paling minimal, yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, minimal. Nah kan banyak orang ngajarin gini, gak usah persembahan persepuluhan itu apa? Itu bukan masa-masa segini, kita bisa kasih semau-mau gue, kemana aja mau apa, terserah gue dong. Yang penting apa? Gue hari-hari ini mau melayani Tuhan, all out man, kasih seluruh hidupku untuk Tuhan. Guys, come on. Ngasih yang paling minimal aja gak dilakukan, apalagi seluruh hidup, bohong. Gak mungkin. Saya diajar oleh gembala sidang kita Pak Niko sejak kecil. Begitu saya bisa dapat sesuatu, meskipun dalam waktu yang kecil, jumlah yang kecil. Diajar oleh orang tua saya. Untuk apa? Membayar persepuluhan. Berapapun itu, bayar. Itu ada latihannya, itu korban. Apalagi kita banyak kebutuhan, waduh. Jadi kan orang hitung-hitungan. Kalau ngasih persepuluhan atau membayar persepuluhan tuh setelah dipotong semuanya, sisanya potong 10% tuh gimana? Enggak, sebelum dipotong apa-apa 10% tuh milik Tuhan. Milik Tuhan. Sisanya baru kita pakai. Loh gimana kalau nanti kekurangan? Ini kurang loh, gak cukup loh ini. Tuhan gak akan tutup mata. Saya udah ngalamin, gembala sidang kita ngalamin, banyak orang-orang di luar sana juga ngalamin hal yang sama. Waktu kita taat melalui seperti ini. Itu Tuhan bukakan dengan luar biasa. Apalagi pada waktu beberapa belas tahun yang lalu, gembala sidang kita, Tuhan ngomong kepada pribadi gembala sidang kita loh. Kamu gak cukup cuma perpuluhan. Nah, padahal Pak Niko tuh, kalau misalnya sudah ngasih perpuluhan, bukan 10% loh saudaraku. 20-30% loh. Dari berkat yang Tuhan, 20-30% loh dikembalikan ke Tuhan. Nah, kalau orang yang tidak biasa kayak gitu, tiba-tiba Tuhan ngomong gini, aku sekarang minta kamu lebih, berkorban lebih, memberikan persembahan sulung. Seluruh gaji Januari kasih Februari. Ayo gimana? Mabok gak? Melintir gak? Pasti berontak. Yang bener aja Tuhan. Gini aja udah kurang, lu tambah minta kayak gini lagi. Lebih, yang bener. Di luar sana kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong Tuhan, aku cuma mau taat. Aku percaya, aku taat, aku melangkah. Dari hal yang paling simpel, dari hal ini aja, aku mau taat memberikan. Saya yakin pada waktu engkau lakukan seperti ini, gembala sidang kita, saudaraku. Saudara, gini, memang ya di fenomena di luar sana, keuangan gereja dan lain-lain itu jadi bahan tertawan, bahan olok-olok. Tidak bisa disalahkan jemaat karena gak ngerti. Tetapi, kalau di tempat kita, di Gatsu, itu ada tim yang solid. Bukan cuma 1-2 orang. Banyak orang yang check and recheck semuanya. Kalau misalnya kita sembarangan mengelola uang Tuhan, pasti kena kutuk duluan, ya pemimpinnya kan ya. Yang kehajar Tuhan pasti pemimpinnya terlebih dahulu kan ya. Kita gak berani. Dan saudara tahu, apa yang dioleh, kayak misalnya gembala sidang kita Pak Niko, juga saya yang dialamin, itu berkat tuh ya dari mana-mana, bukan dari yang dari gereja, saudaraku. PK gereja tuh berapa sih? Tapi
Tapi Tuhan bisa limpahkan begitu rupa. Waktu Tuhan percayakan lebih lagi. Gembala sidang kita dapat dari Tuhan bahwa itu harus diberikan, dibagi-bagi lebih banyak orang lagi. Dapat banyak, dibagi lebih banyak lagi. Saya ngomong gini, saya salut mempunyai orang tua, mentor, pastor yang mempunyai miliki hati seperti itu dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan saya melihat contoh seperti itu. Orang yang sungguh-sungguh tulus ikut Tuhan seperti itu gak akan kekurangan. Justru dalam masa-masa sekarang Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah juga. Justru dalam masa-masa seperti itu, lakukan, ayo. Kan ini saya cuma bagikan ya saudaraku ya. Bagikan, saudara timbang, doa, timbang. Free willmu yang menentukan. Firman Tuhan ini ya dan amin atau sebaliknya. Buktikan sendiri. Your free will yang menentukan. Nah, saya tutup dengan kesaksian. Mungkin ada yang pernah dengar kesaksian ini. Orang-orang yang pernah dibawa ke Tuhan, oleh Tuhan melihat surga neraka. Salah satunya pendeta Park Yong Gyu, orang Korea. Lulusan dari sekolah teologi terbesar di Korea. Presbyterian, bukan Pentakostal. Jadi Injili, itu masih Injili. Nah, dia orang pintar, gerejanya besar, dia lebih banyak pakai ini, pengajaran. Karena dia seperti itu, dia tuh gak pernah percaya tentang cerita-cerita orang dibawa Tuhan lihat surga, neraka. Gak pernah percaya seumur hidupnya. Sampai suatu hari Tuhan sendiri melakukan hal itu kepada dia. Singkat cerita, mati, dibawa. Waktu ketemu Tuhan di surga, dia katakan begini, Tuhan tuh nanya pada saya. Pertanyaannya simpel saudaraku. Berapa banyak waktu yang kau luangkan untuk membaca Alkitab? Berapa banyak waktu yang kau habiskan dalam doa? Berapa kali engkau menginjil orang? Berapa banyak yang kau beri untuk persembahan? Apakah engkau telah memberi persepuluhan dengan benar? Lah, kau lihat seperti ini. Tuhan gak pernah lihat prestasi kita loh. Sehebat apapun di dunia ini, sepintar apapun juga, seterkenal apapun juga, sekaya apapun juga, sehebat apapun juga, mungkin memiliki dunia, Tuhan tuh gak pernah nanya. Justru hal-hal yang simpel. Keintimanmu gimana dengan aku? Berapa banyak? Doa, nyembah, baca Alkitab, balikin persembahan, persepuluhan gimana? Nah di sini saudaraku ditulis begini, ketaatan mengembalikan persepuluhan rupanya, kata pendeta Park Yong Gyu yang begitu dibalikin ke dunia lagi nih. Ketaatan mengembalikan persepuluhan rupanya sangat dipermasalahkan bagi Tuhan. Itu ada di halaman 3. Search aja, cari halaman 3. Itu yang dia ngomong. Di waktu yang berbeda, ada bernama Chu Thomas. Chu Thomas juga demikian di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Dibawa Tuhan untuk melihat surga neraka. Pengalaman dia melihat itu dituliskan. Dituliskan di sebuah buku yang bernama Heaven is So Real. Surga itu nyata. Nah, kalau kita baca, buka aja langsung beli, buka, cari di halaman 257. Apa yang dia lihat, apa yang dia katakan, apa yang dia dengar dari Tuhan. Dikatakan begini, banyak orang Kristen meskipun ke gereja, terus menerus mendapat persoalan. Tidak pernah betul-betul diberkati disebabkan oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan mengenai persembahan persepuluhan, persembahan khusus dan memberi kepada kaum miskin. Tuhan menunjukkan dan memberitahu Chu Thomas dengan jelas bahwa barang siapa tidak memberi atau tidak mengembalikan persembahan persepuluhan tidak akan melihat wajahnya karena mereka mencintai uang lebih daripada dia. Ngeri sih, tapi itu nyata. Kalau saya dengar kayak gini saudaraku, kan saya nimbang ya. Zaman kayak gini, apalagi di generasi ini, itu beredar seperti ini kan seperti gak make sense. Apa korelasinya hal ini dan keselamatan? Korelasinya, hubungannya itu sangat erat. Mamon itu musuh terbesar Tuhan Yesus. Kalau orang sudah cinta uang, bukan uangnya yang masalah, cintakan uangnya yang masalah. Mengejar uang dengan segala macam cara. Apapun dilakukan, yang penting gua kaya, gua punya. Nah ini saudaraku, kalau sudah kayak seperti itu, setiap hari yang dari otaknya cuma duit. Gak pernah kan tentang kerohanian, surga, neraka, udah pernah, gak pusing. Nah ini yang terus sama orang dunia, anak-anak sekarang, itu digembar-gemborkan.
Gak perlu. Lah, guys, baca Alkitabmu. Benang merah Alkitab itu sangat jelas. Korelasi sangat kuat. Karena apa? Mengenai bukan jumlahnya, tetapi ketaatan kepada Tuhannya. Ini. Selama kita taat melakukan itu, kita percaya, berharap terus sama Tuhan. Kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita terus mencari Dia. Gak usah khawatir. Waktu Tuhan yang terbaik. Masa depanmu indah. Di tengah-tengah krisis seperti ini. Di tengah-tengah gonjangan yang semakin menjadi-jadi. Engkau akan tetap terpelihara dengan sempurna. Grace upon grace. Double grace. Akan terjadi lebih lagi. Yuk angkat diri. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hatimu. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan yang akan mengajar kepada umat-Mu. Pengurapan-Mu Tuhan yang akan menuntun, mengajar. Terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang dapat memulihkan, mengubahkan hati pikiran kami. Hanya Engkau Tuhan. Berbicara lebih lagi. Tuntun lebih lagi. Terima kasih Yesus. Ucap bersyukur. Jangan ada yang diam. Bagi setiap saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Sembah dalam bahasa roh yang kuat. Bangun manusia rohmu. Jangan diam saudaraku. Doa sembah dalam bahasa roh yang kuat. Bagi setiap saudara yang belum dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Saudara juga jangan diam. Ucapan syukur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ya hararama solegena ya rarama. Thank you Jesus. Terima kasih. Ya rarama halaya. Kira ya rarama selegena ya rarama sana ya rarama sele. Haleluya. Ora rarama halaya masere kira rarama. Mari saudara, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Tidak bakar alam masyadaka. Biarlah surga terus terbuka. Malaikatmu Tuhan naik turun ke tempat ini membawa perkataan yang sempurna. Saat ini Tuhan kami berdoa. Biarlah curahkan rohmu Tuhan. Curahkan rohmu dari paling depan sampai paling belakang double portion. Curahkan rohmu lebih lagi Tuhan. Curahkan rohmu. Penuhi setiap kami. Terima. 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 Ora makara la bashara. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Ora la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Hamba juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu. Di masa-masa ini Tuhan seperti janji-Mu. Biarlah mujizat, kesembuhan,
pemulihan, berkat supranatural, terobosan, tercurah, tercurah, tercurah. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, berkat supranatural tercurah, grace upon grace, double grace tercurah dalam nama Yesus. Terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang mungkin membawa persembahan persepuluhan di kebaikan hari ini maupun tidak hari ini Tuhan. Hamba berdoa seperti firman-Mu katakan, bukakan tikap-tikap langit, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Buat apa saja mereka kerjakan, Engkau buat pasti berhasil. Kepenuhan Allah, berkat 1000 kali lipat, tercurah, 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 tercurah. Terima dengan iman, terima dengan iman. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, buat visi yang Tuhan berikan lewat gembala kami, buat Pastor Billy Nyotoro Harjo. Biar setiap yang kami dengar firman itu kami percaya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi biar firman itu boleh hidup dalam hidup setiap kami, berakar kuat, berbuah lebat. Dan setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan Tuhan berkati setiap persembahan ini Tuhan arahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Melalui gereja Tuhan di tempat ini kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Holy Spirit, Holy Spirit, now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper. 'Cause I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Holy Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang yang kami kasih Pastor Niko dan Ibu Hermin Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk para wakil gembala sidang. Berikan terus kekuatan pengurapan-Mu, unity senantiasa Tuhan. Untuk membawa visi-Mu Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga bawa gembala yang kami kasihi Tuhan, orang tua kami Tuhan, Pastor Billy yang telah menyatakan isi hati-Mu bersama Ibu Milka dan anak-anak mereka Brian dan Janice. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu terus senantiasa mengalir. Dan Tuhan, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Supaya Senayan City Emporium Pluit masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa para pengerja yang telah melayani Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan ini menyenangkan hati Tuhan. Dan juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang telah datang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan.
yang telah mengembalikan persepuluhan dan telah memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Tiap-tiap pribadi Tuhan, tiap-tiap keluarga Tuhan, keluar masuk mereka Tuhan pelihara Bapa. Kami percaya berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami angkat tangan kami untuk Indonesia. Kami berkati Indonesia, biar pengurapan-Mu mengalir dengan dahsyat. Biar apa yang menjadi isi hati Tuhan dinyatakan. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi Indonesia. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan akhirnya kami akan akhiri ibadah kami. Kami angkat tangan kami siap terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.